Jadi tauhid itu menjadi dasar negara Indonesia. Bung Karno menjelaskan dalam banyak pidato resmi kenegaraan, dan terakhir Bung Karno pidato ketika mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1964 dengan promovendus Bu Profesor Baroroh Barit. Pidato Bung Karno judulnya adalah Tauhid adalah Jiwaku. Ya. Jadi Bung Karno mengatakan kepercayaan akan Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Maka karena tauhid itulah para pemimpin bisa berakhlak baik. Kalau pemimpin berakhlak baik, maka dia akan memiliki rasa kemanusiaan, akan berperilaku adil sebagai pemimpin, dan akan beradab. Maka tauhid melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pemimpinnya adil dan beradab, rakyatnya akan bersatu. Maka lahirlah persatuan Indonesia. Untuk menjaga persatuan Indonesia, kalau ada perbedaan dimusyawarahkan, tidak voting tapi dimusyawarahkan, maka muncullah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan hitung biting, bukan voting, bukan one man one vote. Bung Karno anti dengan ini. Saya nggak tahu, ada yang selalu ngusung gambar Bung Karno, tetapi mereka nggak paham pikiran Bung Karno ini ya. Bung Karno itu mengatakan dengan jelas, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi one man one vote, demokrasi hitung biting. Sebab jikalau demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Maka tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang bagi kepentingan rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada para kapitalis. Ini pidato Bung Karno tahun 45. Tokoh kita ini akan jadi apa? Buruh politik, buruh presiden, buruh DPR. Dia tidak bisa lagi bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ia akan bekerja menjadi kacung-kacung kapitalis. Maka nggak akan ada lagi leader, yang ada dealer. Ya, kita nggak punya leader, kita hanya punya dealer. Pimpinan partai politik itu adalah tangan kanannya para pemilik modal. Undang-undang untuk membela kepentingan pemodal bertentangan dengan suara rakyat tetap diputuskan, bahkan tengah malam diputuskan. Ini karena para pemimpin terjerumus di dalam mengingkari Pancasila, sila keempat.
Tokoh kita hanya sebagai apa? Buruh. Maka DPR tidak bisa lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ia hanya menjadi jawatan perwakilan rakyat. Jadi hanya menunggu perintah presiden. Ya, apa saja yang dimau oleh presiden akan didok oleh DPR. Nah, DPR tidak menyuarakan suara rakyat lagi. Lihat berapa banyak undang-undang yang bertentangan dengan keinginan rakyat, tapi selalu diputus dan kadang-kadang dilembur tengah malam. Ya. Ini bangsa ini akan bangkrut kalau dibiarkan begini terus-menerus. Ya. Maka harus kembali ke, kalau kata Bung Karno itu, kita harus banting setir kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar